Perlu diketahui bahwa perang Al-Ahzab ini adalah kelanjutan dari peristiwa yang kemarin kita jelaskan. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan peristiwa Ghazwatu Bani Nadir, ya, perang dengan Bani Nadir. Kita juga sudah menyebutkan kenapa terjadi peperangan dengan Bani Nadir. Karena Bani Nadir bersekongkol hampir saja membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, ya, bersekongkol membawa batu besar naik ke atas tempat yang tinggi dan ingin dijatuhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu dan menolong nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga atas peristiwa pengkhianatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan dan akhirnya berhasil menaklukkan Bani Nadir, yang mana mereka ini orang Yahudi yang berkhianat. Mereka adalah orang Yahudi yang mengingkari janji perdamaian dengan kaum muslimin. Lah, karena Bani Nadir ditumpas, diusir dari kota Madinah, maka suku Yahudi Bani Nadir ini menyimpan dendam kesumat. Mereka berusaha menciptakan api permusuhan dan mengadu domba antara seluruh kabilah-kabilah Arab dengan Rasulullah SAW. Itu adalah penyebab terjadinya perang Ahzab. Sakit hatinya Yahudi Bani Nadir karena mereka diusir dari kota Madinah, maka mereka membuat konspirasi bagaimana caranya agar kabilah-kabilah Arab itu menghantam kota Madinah. Ya, dia pinjam tangannya orang lain. Padahal di balik layar itu semuanya adalah konspirasi dari orang-orang Yahudi. Karena perang Ahzab ini punya nama lain. Nama lainnya perang Ahzab adalah perang Al-Khandaq. Ada dua nama. Jadi kalau antum disebutkan perang Khandaq, itu artinya sama aja sama perang Ahzab. Jangan dikira itu dua perang, enggak, itu satu perang. Mengapa dikatakan perang Al-Ahzab? Al-Ahzab itu dari bentuk tunggal hizbun. Hizbun artinya partai, artinya golongan, kelompok. Ahzab artinya golongan-golongan, kelompok-kelompok, sekutu yang banyak. Kenapa dikatakan perang Ahzab yang artinya sekutu-sekutu, golongan yang banyak? Mengapa? Karena pada waktu itu musuhnya kaum muslimin tidak satu arah. Yahudi bermain, orang munafik bermain, Quraisy bermain, Ghatafan bermain, suku-suku Arab Badui bermain. Jadi semua itu bersekutu untuk menghantam Rasulullah. Makanya disebut perang apa? Ahzab. Yang kedua nama lainnya adalah perang Al-Khandaq. Mengapa disebut perang Khandaq? Karena Khandaq itu artinya parit, parit besar, jeglongan besar, kata orang Jawa, jeglongan gitu. Ya, galian, ya, parit besar. Karena pada waktu itu pasukan tentara musuh banyak, 10.000 mengepung kota Madinah. Kemudian ada seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi, usul agar dibuat Khandaq supaya musuh nggak bisa masuk kecuali melalui Khandaq, harus turun dulu. Nah, kalau turun kan tinggal mana dari atas, paham ya? Sehingga diberi nama perang Al-Khandaq. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi ikhwatal iman, seperti yang saya katakan tadi, kharaja ishruna rajulan min zu'ama'il yahud wa sadati Bani Nadir ila Quraisy bi Makkah. Ada 20 orang sesepuh Yahudi, terutama dari Bani Nadir. Bani Nadir ini baninya, ketuanya namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu adalah ayah dari istrinya Nabi yang bernama Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sofia adalah satu-satunya istri Rasulullah yang non-Arab. Sofia adalah istrinya Rasulullah yang Israiliyah, bukan dari Arab.
Lah, tapi pada waktu itu belum menikah Rasulullah, belum jadi. Ya, belum menikah sama siapa? Sofia. Lah, 20 sesepuh Yahudi, ya, di antara punggawanya adalah Huyai bin Akhtab. Ini mereka berangkat menuju Mekah, padahal dia itu orang Medina, berangkat ke Mekah. Di zaman itu Yahudi sudah berkunjung ke Mekah. Untuk apa? Untuk memprovokasi orang Quraisy. Yuharridunahum ala ghazwir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yuwalunahum alaihi. Mereka memprovokasi, ayo Quraisy, hantam Muhammad itu. Kalian berkepentingan untuk menghantam Muhammad karena kalian itu tinggalnya di kota Mekah, sedangkan Muhammad tinggal di Madinah. Kalian ini kalau bisa dagangnya aman, ekonomi kalian lancar, gak ada yang ganggu. Karena mau tidak mau kalian kalau dagang ke Syam mesti melewati kota Madinah. Suatu saat mereka akan menghadangmu, suatu saat mereka akan menyulitkan gerak ekonomimu. Mau tidak mau kamu habisi Muhammad, diprovokasi. Dan kami ada di Madinah, kami akan menyiapkan prepare di sana hal-hal yang bisa kamu gunakan dan yang bisa membantu engkau dalam menghabisi Muhammad. Wah, kesempatan bagi Quraisy. Quraisy berkepentingan menghantam Rasul, apalagi ada orang di dalam kota Madinah sendiri yang akan membantu. Cocok, setuju. Wong tidak diprovokasi, siang malam kafir Quraisy itu sudah mikir bagaimana caranya menghantam Rasulullah, menghabisi, betul? Apalagi ini ada dukungan, kesempatan orang Yahudi. Orang Yahudi kan yang menguasai ekonomi kota Madinah, ya, sohibul amwal, punya duit banyak. Para cukong-cukong kalau bahasa sekarang, itu orang Yahudi pada waktu. Iya, yang pegang perekonomian di kota Madinah pada waktu itu adalah orang Yahudi. Wah, betul ini kata orang Quraisy. Fa'ajabathum Quraisyun wa kanat Quraisy qad ahlafat mau'ida fil khuruj ila Badr fara'at fi dzalika inqadha li sum'atiha wal bir bi kalimatiha. Makanya disetujui sama Quraisy karena setelah perang Uhud kemarin, orang Yahudi, setelah perang Uhud kemarin kan saya ceritakan perang Uhud kaum muslimin menang apa kalah? Kalah. Masih ingat gak ucapannya yakni Umar bin Khattab, masih ingat gak ucapannya Umayyah bin Khalaf? Apakah Muhammad masih hidup? Diam semuanya, gak ada, ya kan? Jangan dibalas kan gitu. Apakah Ibnu Abi Quhafa, Abu Bakar masih hidup? Diam semuanya, nggak boleh jawab. Sampai akhirnya yang ketiga, apakah Umar bin Khattab masih hidup? Umar gak kuat, dijawab sama Umar, yang kalian sebutkan semuanya masih hidup dan mendengarkan suaramu sekarang. Kata Umayyah bin Khalaf, aku lebih percaya omonganmu daripada omongan pasukanku yang mengatakan bahwa Muhammad telah mati. Kalau gitu tahun depan kita ketemu di Badr lagi. Nah, ternyata tahun depannya Quraisy gak melakukan itu. Perang Badr yang kedua. Jadi perang Badr ada dua. Perang Badr Kubro yang pertama itu, yang kaum muslimin menang itu. Setelah itu perang Uhud, kaum muslimin kalah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan kita akan ketemu di Badr untuk kedua kalinya. Paham? Nah, tapi yang kedua ini, perang Badr yang kedua ini tidak terlaksana, tidak terjadi konfrontasi. Makanya perhatikan, ada kaitannya sama ini. Kafir Quraisy takut dikira menelan ludah yang sudah dikeluarkan. Karena kemarin nggak jadi perang Badr yang kedua itu, paham ya? Kebetulan nggak jadi perang Badr kedua, kok ada usulan, ada provokasi dari Yahudi. Tepak ini, biar kita nggak dikira goci, kata orang Surabaya. Tahu ya? Oh, buktinya katanya perang Badr nggak ada. Makanya ini sebagai pengganti perang Badr yang kedua yang tidak terjadi konfrontasi tersebut. Jelas sampai sini ya? Oke. Tidak cukup memprovokasi orang kafir Quraisy, Yahudi berangkat ke Ghatafan. Ya, jadi Quraisy, Ghatafan, suku-suku Arab didatangi sama orang Yahudi. Loh, hebatnya pada waktu orang Yahudi zaman itu loh, itu dengan keterbatasan media, itu orang Yahudi sudah keliling Arab. Makanya gak heran kalau sekarang itu kelakuannya Yahudi seperti itu. Bagaimana bangsa Arab diporak-porandakan kayak gitu. Libya hancur, Mesir gak stabil, Yaman apalagi gak jelas,
Suriah hancur ludes, semua itu tidak lepas dari makar dan konspirasi apa? Yahudi. Menjadi penguasa tunggal di Timur Tengah. Lihat tetangganya Yordania ludes, lihat Mesir tetangganya sudah nggak stabil, hancur. Irak hancur semua juga. Tunggal, kekuatan tunggal itu jelas konspirasi. Lah kaum muslimin nggak ngerti, diadu domba dengan penguasanya, pemimpinnya ya. Oke. Nah, seperti itulah keadaan Yahudi dari dulu sampai sekarang sama ya, memukul orang tapi pinjem tangannya orang lain. Berangkat ke Ghatafan sama, diiming-imingi, setuju ya. Banu Sulaim, kemudian suku Ghatafan yang lain, Banu Fuzara. Nah, kalau Quraisy dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf, maka suku Ghatafan suku besar juga ini. Ghatafan dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Wa Banu Murrah dipimpin oleh Haris bin Auf. Banu Asja dipimpin oleh Mis'ar bin Ruhaila. Dan banyak suku-suku sudah gabung semuanya. Ditambah orang munafik yang di dalam kota Madinah pakaiannya pakaian Islam, bahkan bisa jadi sholat bersama Nabi, main mata sama Yahudi. Komplek ini Pak, komplek ini sudah. Orang Yahudi ya berserikat sama orang munafik, berserikat sama orang-orang penyembah berhala dari Quraisy, Ghatafan, Bani ini, Bani ini, Bani itu, suku ini, Badui itu, kumpul jadi satu. Sehingga kelompok yang besar ini berangkat menuju kota Madinah. Jumlahnya Quraisy pada waktu itu 4.000. Quraisy tok, Quraisy saja loh ya, 4.000. Ditambah suku-suku yang lain, total jumlahnya mereka ada 10.000. Membawa senjata lengkap. Di sini diterangkan wa ba'da ayyamin tajma'u haulal Madinah jaish Aramram yablu adadu asratu alaf muqatil. Ya, setelah beberapa hari Yahudi berhasil memprovokasi, menyatukan kabilah-kabilah Arab itu. Mereka semuanya berjalan menuju Madinah, sudah mengepung kota Madinah dengan senjata lengkap. Jumlah mereka 10.000, bahkan lebih bisa jadi, dan lebih banyak daripada penduduk kota Madinah. Anaknya, perempuannya, orang tuanya, di total semuanya nggak sampai berapa? 10.000. Padahal mereka bukan ahli perang, anak-anak. Tapi kalau di total semuanya lebih banyak pasukan yang mengepung pada waktu itu. Wasara Rasulullah SAW ila abdi majlisin istisyariin a'la. Mendengar berita itu Rasulullah langsung segera membuat tim musyawarah tingkat tinggi. Para sahabat senior ahli Badr dikumpulkan sama Nabi dan para sahabat-sahabat senior untuk memikirkan bagaimana cara mempertahankan kota Madinah yang jelas-jelas musuhnya nggak sebanding ini. Sampai usullah seorang sahabat Nabi yang mulia, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berkata, ya Rasulullah, innama kunna bi ardi farisin idha husirna khandaqna alaina. Ya Rasulullah, dulu ketika kami masih ada di negeri Persia, kalau kami dikepung seperti ini, maka kami membuat khandaq, membuat parit besar. Maka Rasulullah langsung setuju. Ini adalah strategi yang tidak pernah dipakai oleh bangsa Arab sebelumnya. Strategi baru dalam perang. Itu kulturnya orang Majusi, orang Persia. Diadopsi oleh Rasulullah melalui usulannya siapa tadi? Salman Al-Farisi. Wa asra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tanfid hadhil khuttah. Fa wakala ila kulli asra rijalin an yafiru minal khandaq 40 dira'an. Segera Rasulullah mengeksekusi pendapat yang bagus ini, strategi yang jitu ini. Maka Rasulullah langsung menyuruh para sahabat, setiap 10 orang diserai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 hastah. Setiap 10 orang diperintahkan Nabi untuk membuat parit sejauh 40 hasta. Hasta itu ujung kuku ini sampai ujung siku, ini hasta namanya. Berarti 40 beginian. Betul kan? Kalau 10 orang 40 hasta, berarti satu orangnya
Satu orangnya berapa? 4 hasta. Oke. Diterjunkan Rasul. Wa qamal muslimuna bijiddin wa nasyatin yahrifunal khandaq. Para sahabat semangat ya menggali parit tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati mereka, bahkan Rasulullah sendiri bersama para sahabat menggali, mengambil batu, diangkut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan para sahabat mengambil tanah galian itu, pasir dan juga batu itu diangkut di pundak-pundak mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansara. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, ampunilah orang-orang muhajirin dan ansar ya Allah. Oh, semangat didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja Rasulullah ilal khandaq fa idzal muhajirin wal ansar yafiruna fi ghadatin baridatin. Pada waktu itu Rasulullah datang ke sahabat-sahabat sibuk bekerja, dan itu pada waktu itu adalah musim dingin dan musim paceklik. Antum nggak sebayangkan di kota Madinah pas musim dingin. Madinah itu cuacanya ekstrim, berbeda dengan Mekah. Betul apa enggak? Mekah masih ya mirip-mirip Indonesia, nggak terlalu lah jomplang. Tapi kalau Madinah luar biasa bedanya, ya kan? Madinah kalau musim dingin luar biasa. Ya, kalau panas luar biasa. Lah pada waktu itu musim dingin plus paceklik. Bahkan para sahabat itu ketika menggali galian itu ada yang 3 hari nggak makan. Kurus sekali. Dan dinginnya luar biasa, tapi semangatnya menjalankan perintah Nabi, tidak ada orang yang tertinggal, semangat semuanya. Kanal muslimuna ya'maluna bihadan nasyad wa hum yuqasuna min syiddatil ju'. Pada waktu itu kaum muslimin sangat mengeluhkan betapa dahsyatnya kelaparan itu. Sampai-sampai Abu Talha berkata, saqauna ila Rasulillah al-ju'. Kami datang ke Rasulullah mengeluhkan saking laparnya kami para sahabat yang menggali galian itu. Farafanan butuni an hajar, kami mengganjal perut kami dengan satu batu. Ternyata Rasulullah memperlihatkan bahwa Rasulullah mengganjal dengan 2 batu. Berarti siapa yang lebih lapar? Rasulullah lebih lapar, tapi Rasulullah nggak ngomong. Ya, maka di situ ada tanda-tanda kenabian yang luar biasa, ceritanya luar biasa. Di antaranya di situ ada seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Dia melihat Rasulullah lapar, dilihat dari kejauhan, dia pulang ke rumah. Itu sama para sahabat banyak, kurang lebih 1000 sahabat itu. Tapi jumlahnya musuh berapa tadi? 10.000. 1000-an sahabat itu buat parit itu. Jadi Madinah itu begini ceritanya. Madinah itu di sana itu ada ada gunung yang kuat, yang kokoh, nggak mungkin dilalui manusia. Yang sana juga ada. Yang belakang sana ada Bani Quraidah. Bani Quraidah punya benteng-benteng yang kokoh. Jadi musuh nggak mungkin lewat sana karena di sana gunung. Musuh nggak mungkin lewat sana karena di sana ada gunung, dan nggak mungkin lewat belakang karena terlalu jauh, dan di sana ada bentengnya Bani Quraidah. Jelas sampai sini. Bani Quraidah adalah satu-satunya suku Yahudi yang belum berkhianat. Kan ada 3 suku kemarin saya jelaskan. Bani Qainuqa sudah diusir yang pertama kali karena membuka hijabnya, melecehkan wanita muslimah. Masih ingat ceritanya? Yang kedua Bani Nadir karena hampir membunuh Rasulullah. Tinggal yang terakhir Bani Quraidah. Jadi di sini ada gunung terjal, batu yang kuat, gak mungkin lewat situ. Di belakang ada Bani Quraidah yang memiliki benteng. Jadi satu-satunya menghadapi dan menyerang kota Madinah mesti lewat sini nih, depan. Nah dari gunung ini sampai gunung itulah dibuat dibuat parit besar itu. Dan kaum muslimin percaya dengan Bani Quraidah di belakang sana, gak mungkin khianat lah. Dia punya kesepakatan sama kita. Jelas sampai sini. Itu gambarannya begitu. Maka ngebut para sahabat itu, semangatnya luar biasa, karena jangan sampai pasukan musuh datang paritnya belum selesai. Jelas ya? Di saat itu ada seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah lapar banget. Dilihat orang lapar kan kelihatan. Rasulullah sampai mengganjal dengan 2 batu, kelihatan. Maka beliau pulang ke rumah, langsung beliau menyembelih hewannya. Nggak diterangkan di sini unta apa kambing, bahima ya. Kalau nggak unta ya kambing ya sapi, tapi mungkin di sini diterjemahkan kambing ya. Nyembelih kambing di rumah, terus menyuruh istrinya untuk mengaduk
adonan tepung satu sok ya kurang lebih 3 kilo atau 2,5 kilo. Satu sok itu 4 mud begini, 1, 2, 3, 4 kali beginian tepung. Dibuat gandengannya apa tadi? Dagingnya. Setelah masak langsung Rasulullah, kemudian Jabir bin Abdillah mencari Rasulullah pelan-pelan biar nggak ketahuan orang. Kalau ketahuan orang nanti kan nggak cukup, 1000 orang nih, di pancinya cuma 1. Ibaratnya gitulah, saking sedikitnya makanannya dibandingkan dengan banyaknya orang. Pelan-pelan dicari mana Rasulullah. Ketika ketemu, ya Rasulullah monggo, silakan panjenengan datang ke tempat saya sama beberapa sahabat. Ya mungkin yang senior Abu Bakar, Umar, mungkin gitu. Wallahu alam, nggak dijelaskan. Monggo ya Rasulullah datang ke rumahku. Tiba-tiba Rasulullah berdiri dan mengatakan, orang-orang semuanya ayo makan. Kata Jabir bin Abdillah, aku nyiapkan masih sedikit, diajak semuanya. Gimana ini? Paham maksudnya ya? Rasulullah nggak pakai ngomong, ya apa nggak yakin tadi, nggak pakai ngomong itu. Buat banyak apa sedikit nggak ngomong gitu, langsung ya ahlul khandaq, wahai orang-orang yang ahli khandaq, ayo sini makan. Berangkat semua. Bingung Jabir bin Abdillah, cuma 1 kambing loh, 1 onta besar aja ukurannya untuk 100 orang, ini kambing untuk 1000 orang. Bingung beliau itu. Akhirnya ini kemujizatan Rasulullah SAW, maka dimakan oleh para sahabat tak habis-habis. Bahkan sampai selesai sahabat kenyang semuanya, masih ada 1 panci sisa yang belum habis. Kemujizatan, dan disaksikan banyak sahabat, ribuan sahabat melihat kejadian itu. Ya, ini hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, nggak mungkin bohong. Ya, muttafaq sudah, sepakat kaum muslimin akan apa? Kesohihan hadis riwayat ini. Nah, kemudian ikhwatal iman, setelah itu juga ada seorang perempuan, saudarinya Nu'man bin Bashir. Dia datang membawa wadah kurma, mengirim ayahnya dan mengirim pamannya. Kasihan pamannya lapar, ayahnya lapar, dikirim dari rumah membawa wadah yang berisi kurma. Dilihat sama Rasulullah, ini bawa makanan nih. Akhirnya Rasulullah minta tolong bawa sini kurma itu. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan ahli khandaq. Wahai ahli khandaq, wahai orang-orang yang sedang menggali, sini semua kalian. Maka mereka mengambil kurma dari kain yang yang dari tempat tadi itu. Dia ambil sama para sahabat dan tidak habis sampai berjatuhan itu kurma itu, nggak habis-habis. Ini diriwayatkan oleh dicantumkan oleh Ibnu Hisham dalam tarikhnya. Dan juga termasuk hadis lain dari Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari dari Jabir, inna yaum khandaq nakhfar fa uridat kudiyah atau fa'arat kudiyah. Ada peristiwa aneh pada waktu itu ketika kami menggali ada batu besar dan ada tanah yang keras, sulit ditaklukkan. Dipukuli sama sahabat, tetap kokoh itu, nggak berubah-ubah. Dicantumkan dalam riwayat Imam Bukhari ini. Akhirnya para sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada batu atau tanah keras yang nggak bisa kami taklukkan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ana nazilun, aku yang akan turun ke bawah. Maka Rasulullah mengambil Rasulullah ke bawah itu sambil mengganjal perutnya dengan batu, lapar Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah mengambil semacam cangkul atau kapak begitu, dipukul Rasulullah, langsung hancur berkeping-keping, disaksikan oleh para sahabat menjadi pepasiran. Dan dalam riwayat yang lain dari Al-Barra, ketika perang Khandaq itu Rasulullah SAW, ya, para sahabat mengeluhkan ada batu besar yang kokoh gak bisa ditaklukkan, dipukuli sama sahabat dengan alat penghancur gak bisa-bisa. Akhirnya Rasulullah datang mengambil alat, ya kayak kapak atau cangkul begitu. Rasulullah mengucapkan Bismillah, dipukul sama Rasulullah. Ya, setelah dipukul Rasulullah 1 kali pukulan, Rasulullah berkata, Allahu Akbar, utitu mafatihus sam, Allah wallahi inni la'angdur kusurahal hamra'is sa'ah. Kata Rasulullah ketika mukul batu besar tadi dengan 1 pukulan, Rasulullah bertakbir Allahu Akbar, ditampakkan kepadaku kunci-kunci negeri Syam. Demi Allah, aku sekarang melihat istana Kaisar Romawi.
atau istana yang ada di sana, istana merah yang ada di Syam. Artinya nanti akan ditaklukkan Syam itu. Nah itu loh, lihat ketika kaum muslimin dikepung oleh lautan manusia, mencekam kelaparan, kedinginan, Rasulullah menanamkan optimisme kepada sahabat. Itu orang kalau mentalnya jatuh, itu orang munafik. Itu orang munafik sudah gini. Tuh lihat tuh Muhammad, katanya nanti begini, gini aja sudah kerepotan semuanya gini. Orang munafik kan mencari-cari celah. Setiap ada kesedihan menimpa kaum muslimin, disitulah kegembiraan yang ada di hatinya orang-orang munafik. Betul? Seneng orang munafik lihat kaum muslimin kewalahan, itu senengnya luar biasa. Maka Rasulullah memukul dengan satu pukulan dan Rasul mengatakan Allahu Akbar, aku diberi perbendaharaan kunci-kunci negeri Syam. Aku melihat istana merah yang ada di negeri Syam. Kemudian Rasul memukul kedua kalinya, Rasul bertakbir lagi Allahu Akbar, utitu Farisa, aku diberi kunci-kunci negara Persia. Wallahi inni la ubsiru qasral madainil abyadil an. Demi Allah sekarang ini aku ditampakkan oleh Allah, aku melihat dengan mataku ini istana Al-Madain miliknya Persia itu, istana putih milik Madain. Sekarang ini seakan-akan aku melihat kemewahannya. Summa dzaraba tsalitsa, kemudian Rasulullah memukul ketiga kalinya, bismillah, langsung terpecahlah. Setelah itu Rasulullah berkata lagi yang keempat, Allahu Akbar, utitu mafatihul Yaman, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Wallahi inni la ubsiru abwaba San'a min makani. Demi Allah sekarang ini aku melihat pintu-pintu gerbang-gerbang kota San'a di tempatku ini sekarang ini. Mana San'a itu? Sana'a. Mana? Yaman, ibu kota Yaman, Pak, yang sekarang dikuasai Houthi. Jadi itu ke timur Persia, ke utara Syam, ke selatan mana? Ke selatan adalah Yaman, itu lengkap sudah. Kalau ke barat kan Laut Merah. Jadi Rasulullah SAW menanamkan optimisme di kala sempit kayak gitu, itu menanamkan optimisme dalam para sahabat Nabi yang mulia SAW. Maka seperti saya katakan tadi, setelah selesai Khandaq itu baru datanglah mereka Quraisy dengan 1000 pasukan, ditambah Ghatafan, ditambah Bani ini, lengkap. Berapa totalnya tadi? 10.000. Padahal jumlahnya orang yang di kota Madinah semuanya, ya, kakek, nenek, tua, muda, semuanya nggak sampai segitunya. Padahal itu kalau dikumpulkan semuanya nggak ikut perang pun tak mampu mengalahkan jumlahnya kafir atau tentara sekutu tadi. Melihat keadaan seperti itu, maka turun ayat surat Al-Ahzab ayat 22. Ya, surat namanya surat Al-Ahzab ya karena cerita ini. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika orang-orang mukmin melihat tentara sekutu yang begitu banyak, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan Allah itu jujur dengan janjinya, dan Rasulullah juga. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidak menambah orang beriman itu kejadian ini kecuali bertambah imannya dan bertambah taslimnya, menerimanya, patuh dan tunduknya. Maka idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang munafik, kejadian tadi itu loh, adapun orang munafik ataupun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit hati, mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura, tidaklah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kecuali tipuan belaka. Kalian dibohongi sama Muhammad itu, kok mau kalian seperti ini? Nah, itu dikasih syubhat kayak gitu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kharajat minha jama'atun fiya Amr bin Abdi Wud wa Ikrimah bin Abi Jahal wa Dirar bin Khattab wa khairihim. Itu bingung orang-orang kafir Quraisy ini, gimana kita ini masuk ke jantungnya Madinah, ada parit ini. Mereka bingung mondar-mandir cari celah mana yang lebih cocok, mana yang lebih dekat, bagaimana kalau nyebrang, bagaimana kemungkinan dipanah apa tidak, bingung mereka
mondar mandir di balik Khandaq tadi. Bingung mereka, nggak kuat nunggu, datanglah 3 orang. Kelamaan gak jitu, perang-perang ini kalau kayak gini nih. Akhirnya 3 orang, diantaranya adalah, perhatikan, Amr bin Abdi Wud. Ini kesatrianya Quraisy, pendekarnya Quraisy, pemberaninya Quraisy. Siapa namanya tadi? Amr bin Abdi Wud. Sama Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal kafir dan nanti masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal nanti masuk Islam dan menjadi orang yang mati syahid nanti insyaallah setelah wafatnya Rasulullah di zamannya Abu Bakar kalau nggak salah. Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian Dirar bin Khattab. 3 orang ini nggak kuat, mondar mandir cari celah, nggak ketemu. Wah, akhirnya dia turun mencari celah-celah yang bisa turun. Terus dia nantang, ayo kalian muslimin turun kalau mau duel sama kita orang. Karena pikirannya 3 orang ini pengen perang saja, sedangkan nggak mungkin perang karena ada apa tadi? Khandaq. Dia nantang, caranya nantang. Ayo siapa yang mau? Masa nggak jadi perang? Jauh-jauh dari Mekah ke sini ada Khandaq ini. Ayolah kita perang. Turun singanya Allah, siapa? Ali bin Abi Thalib, Haidar. Terjadinya duel sadis. Akhirnya apa yang terjadi? Ditebas dengan pedangnya Ali, mati. Siapa yang mati? Amr bin Abdi Wud. Yang lari lah, yang 2 orang tadi itu, yang kan 3 orang. 2 orang lari terbirit-birit keluar dari parit, gak jadi. Akhirnya mereka bingung, menunggu di balik parit itu sampai berhari-hari, gak ketemu solusi gimana ini. Padahal sudah lengkap Yahudi munafik di dalam negeri. Cuma dulu kan gak ada WA, jadi gak iso orang munafik kasih kabar di balik parit kan gak bisa, gak ada WA. Orang munafik mau nyebrang juga gak bisa karena lewat apa? Lewat parit. Mondar mandir gak ketemu solusi. Ya, akhirnya pada waktu itu anna Umar bin Khattab ja'a yaumal Khandaq fa ja'alas yasubbu kuffar Quraisy. Di tengah kaum muslimin mencekam seperti itu, ya, karena di pasukannya musuh sangat banyak sekali, maka Umar bin Khattab menghadap Rasulullah SAW dan Rasulullah berkata, Umar berkata, ya Rasulullah, kita belum sholat apa? Asar. Saking gentingnya masalah itu sampai Rasulullah dan para sahabat lupa sholat asar. Rasulullah itu orang yang paling ingat waktu. Di antara ciri khas orang yang akan diberi naungan pada hari kiamat adalah orang yang hatinya bergantung di masjid, selalu ingat waktu sholat, kan gitu kan? Tapi sampai dilupakan saking ngejarnya buat apa tadi? Khandaq. Jangan sampai pasukan musuh Khandaq belum selesai. Sampai Rasulullah dan para sahabat satu pun tidak ada yang sholat asar, lupa semuanya, dilupakan. Ya Rasulullah, makitu an usalli hatta kadati syamsu an taghrib. Ya Rasulullah, hampir saya tidak sholat kecuali matahari hampir tenggelam. Kata Rasulullah, wallahi ana ma shallaituha. Duh, aku sendiri juga belum sholat. Kemudian Rasulullah ngejak para sahabat untuk wudu dan sholat. Ya, wa fassalal asra ma gharibatis syams tsumma shalla ba'dal maghrib. Jadi Rasulullah dan para sahabat semuanya sholat asar setelah maghrib, setelah waktu maghrib, bukan setelah sholat maghrib, setelah waktu maghrib. Sudah matahari tenggelam baru sholat asar, setelah itu baru sholat maghrib, ya. Kemudian Rasulullah berdoa dengan perkataan yang masyhur yang sering kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, mala Allahu alaihim buyutahum wa kuburahum nara kama saghaluna anil salatil wusta hatta ghabatis syams. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka, kuburan-kuburan mereka dengan api sebagaimana mereka melalaikan kita dari salat wusta sampai matahari tenggelam. Nah, berarti salat wusta itu salat apa? Salat asar. Kan ada ayatnya, hafizu ala sholawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat 5 waktu dan jagalah salat wusta. Hafizu ala sholawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat wusta. Ini dalil bahwa salat asar itu salat yang paling tidak diminati. Makanya sampai ayatnya berbunyi hafizu 'alas sholawati wassalatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat wusta. Padahal seandainya jagalah salat-salat titik sudah masuk kan sebenarnya kan? Betul apa enggak?
Diulangi Nabi. Allah Subhanahu wa taala yang ulangi. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Diulangi lagi sholatil wusta. Itu dalil menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Kata para ulama tafsir, kalau ada sesuatu yang khusus disebutkan setelah sesuatu yang umum, itu menunjukkan keistimewaan yang khusus dibandingkan yang lain. Jelas ya? Berarti itu sholat asar sholat yang paling luar biasa daripada sholat 5 waktu yang lain. Makanya ada hadis yang berbunyi, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan sholat asar, hancur semua amal ibadahnya. Ada hadis Bukhari. Kenapa nggak disebutkan sholat isya? Kenapa nggak disebutkan sholat subuh? Kenapa nggak disebutkan sholat duhur? Kok disebutkan sholat apa? Itu berarti sholat wusta itu sholat yang paling suka dilalaikan orang. Dan riset membuktikan sholat yang paling tidak diminati sholat asar. Enggak usah sholat subuh. Enggak, buktinya sholat subuh banyak penuh masjid ini. Meskipun kebanyakan orang tua-tua kan gitu kan. Tapi masih banyak yang sholat. Tapi kalau sholat asar itu enggak tuanya, enggak mudanya, enggak ada. Jarang lah yang sholat. Saya pernah pulang kampung ngimami azan, nunggu jam agak teko-teko. yang azan nih, yang ngomati mau jadi imam dulu, nunggu jamaah satu. Kalau sudah datang satu baru kita ngimami. Jadi cuma jajar berdua gini. Nah, sholat yang paling tidak diminati. Tapi sholat yang paling diminati kayak wisata ya, sholat maghrib. Orang yang munafik yang nggak pernah sholat pun kalau sholat maghrib ya nggak apa-apa dia sholat. Selain sholat isya-nya nggak sholat. Kali gitu kan? Jadi itu menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang apa? Umum. Seperti hadisnya Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah terhadap dunia dan hatilah terhadap wanita. Takutlah, hati-hatilah terhadap dunia, titik. Sebenarnya wanita sudah masuk, tapi diulangi Nabi, wan nisa, dan hati-hatilah terhadap wanita. Padahal wanita bagian dari dunia. Kenapa kok disebutkan secara khusus? Berarti fitnah bahaya dunia yang paling besar itu apa? Wanita. Ya, dan memang wanita ini lebih berbahaya daripada selainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tipu daya setan, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dha'ifa. Apa artinya dha'ifa? Tipu daya setan itu lemah. Bacakan ayat kursi selesai. Lemah. Tapi lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang tipu daya wanita. Inna kaidakunna adim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu adim. Apa adim itu? Besar. Berarti lebih bahaya mana? Setan sama wanita? Ibu-ibu ya. Kok jadi bahas itu gak jadi bahas siroi? Kembali. Sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi? Oh, lupa sholat apa? Lupa sholat asar. Akhirnya Rasul berdoa seperti itu. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, terjadi saling panah. Terjadi saling panah ya antara orang kafir Quraisy sehingga ada yang kena. Ya, sittatun minal muslimin wa asra minal musyrikin. 6 sahabat Nabi tewas kena panah. Karena nggak bisa bertemu pedang dengan pedang, nggak bisa. Pakai panah memanah, 6 orang sahabat Nabi gugur, 10 orang kafir Quraisy mati kena panah. Ya, ada satu yang kena pedang tadi yang ngelawan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib, atau 2 orang. Nah, di antara yang kena adalah Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi yang luar biasa, sahabat Nabi yang jelas-jelas kewalihannya. Semua sahabat Nabi wali. Karomanya nyata. Di antara karomanya adalah arsy Allah goncang ketika wafat. Nanti saya jelaskan. Dia kena panah, Pak. Maka dia berdoa, ya Allah, sungguhnya Engkau tahu tiada yang lebih aku cintai kecuali berperang melawan orang yang mendustakan nabimu. Ya Allah, aku telah memprediksi bahwa ini adalah perang terakhir dengan orang Quraisy. Kalau ini benar-benar perang yang terakhir, ya Allah, cabutlah nyawaku. Tapi kalau masih ada perang lagi sama mereka, ya Allah, jangan matikan aku, ya Allah, sampai aku akan terus memerangi mereka. Paham maksudnya ya? Orang itu kalau jujur ngomongnya, Allah akan mengijabahi. Nanti lihat, ini nggak mungkin cerita sekarang. Sa'ad bin Waqqas ini, Sa'ad bin Mu'adz ini ada ceritanya tentang masalah ini, tentang doanya tadi loh. Parah lukanya ini.
Makanya Rasulullah membuat kemah di Masjid Nabawi khusus untuk siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Sehingga Rasulullah kalau mau sholat sambil jenguk gitu, dibuatkan tenda di Masjid Nabawi, di situ ada Sa'ad karena terluka parah tadi. Nanti ketika selesai perang Khandaq, dibuatkan kemah khusus di mana tadi? Di Masjid Nabawi. Tapi ini belum selesai perangnya. Kemudian setelah itu tinggal satu jalan, mentok, gak bisa kemana-mana. Dari jalur depan gak bisa, karena ada apa tadi? Parit. Jelas sampai sini? Nah, disinilah lobi-lobi Yahudi bermain. Perhatikan, lobi-lobi tingkat tinggi Yahudi bermain. Ketika Yahudi melihat kafir Quraisy, Ghatafan gak sanggup menembus parit, bermain dalam negeri. Siapa tadi? Orang Yahudi, Bani Nadir. Huyai bin Akhtab datang ke Bani Quraidah. Yang saya katakan tadi loh Pak, Bani Quraidah yang terakhir bentengnya ada di belakang. Pakai jalan ini karena depan itu gak iso karena ada apa tadi? Parit. Betul ya? Ada parit. Mereka pakai jalur lain. Lah, butuh negosiasi, butuh trik-trik. Datanglah Bani Nadir, Huyai bin Akhtab mendatangi Bani Quraidah. Nama pemimpin Bani Quraidah adalah Ka'ab bin Asad Al-Quradi. Wahai Ka'ab bin Asad Al-Quradi, sesungguhnya Quraisy, Ghatafan dan seluruh kabilah-kabilah Arab sudah datang ke kota Madinah. Kami datang kepadamu membawa lautan yang luas dan kemuliaan zaman. Tinggal kamu saja membuka pintu, selesai urusannya Muhammad ini. Mendengarkan ucapan itu marah Ka'ab bin Asad ini. Ka'ab bin Asad Al-Quradi marah dan mengatakan, wallahi engkau datang kepadaku dengan membawa kehinaan sepanjang masa. Engkau datang kepadaku dengan mendung yang kering, yang ada suara guntur dan kilat, tapi tidak mendatangkan hujan. Apa maksudnya enggak? Ngomong tok kon iki. Itu loh maksudnya siapa ini? Aku gak percaya sama kamu. Selama ini aku Muhammad baik, gak ada masalah. Aku Yahudi, dia Islam. Tapi aku gak pernah melihat Muhammad ingkar janji. Enggak, aku gak mau omonganmu ini. Tapi bukan Yahudi kalau nggak berhasil melobi, apalagi sing dilobi podo Yahudi ini. Ini loh tak jelas awakmu durung paham awakmu iki. Jare sapa iki? Jare Huyai bin Akhtab sih tak jelas rungokno omonganmu. Kabeh iki wis wong kabeh Ghatafan, Quraisy, suku-suku Madinah, orang munafik dari dalam sudah ikut kita. Sudah kumpul semua, tinggal ente tok, ente buka jalan ludes nih Muhammad nih. Sudah ini kesempatan kita. Kita kan secara akidah juga memusuhi Muhammad kan. Di lobby-lobby terus, akhirnya nurut. Siapa yang nurut ini? Nurutnya kenapa? Karena Huyai mengatakan begini, kalau sampai ada apa-apa, aku rela masuk ke bentengmu, ikut membelamu, ikut bersamamu, mati sehidup semati bersamamu. Ada jaminannya dari siapa tadi? Dari siapa tadi? Huyai bin Akhtab. Akhirnya setuju. Berkhianat. Pengkhianatan ini tercium oleh kaum muslimin. Nah, kaum muslimin sibuk melawan musuh dari depan, di belakang menikam. Kan gitu kan cerita. Selalu Yahudi itu kayak gitu. Ojo percaya ada perjanjian-perjanjian nih, Camp David semua dilanggar semua sama orang Yahudi. Atau perjanjian sekarang yang dengan Palestina sejak zamannya Yasir Arafat dikhianati semuanya. Makanya ngejak rundingan orang Yahudi itu sama dengan ngejak rundingan keledai. Ya, gak ada gunanya, pasti dilanggar. Itu sudah dari dulu sejak zaman Rasulullah. Tiga-tiganya berkhianat. Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani yang terakhir ini sebentar lagi ini Bani apa? Quraisy itu. Ceritanya bibinya Rasulullah namanya Sofia binti Abdul Muttalib, ibunya Zubair bin Awam. Dia itu melihat orang Yahudi kok mencurigakan, gak kayak biasanya, kayak ada gelagat-gelagat mencurigakan. Itu Rasulullah masih di mana? Di depan sama para sahabat. Jelas ceritanya ya. Mondar mandir sambil neliti kayak neliti. Akhirnya nggak nyaman Sofia dengan perempuan. Ada Hasan bin Sabit di situ, seorang sahabat Nabi penyair. Wahai Hasan bin Sabit, itu ada orang Yahudi mondar mandir, tolong bunuh itu orang itu. Hasan tidak mau. Nggak pakai ngomong, langsung Sofia ngambil apa? Ngambil tiang. Ini bibinya Rasulullah, putrinya Abdul Muttalib, saudaranya Abdullah bapaknya Nabi. Jelas ya? Maka Sofia ngambil apa? Ngambil apa di situ tadi ya? Ngambil tiang kalau nggak salah. Diambil, dipukuli tentara dengan senjata pakaian tentara loh itu. Dipukuli sama Sofia, mati sampean. Setelah mati dia balik lagi ngomong ke Hasan, Hasan sudah tak matiin tuh Yahudi, ambilin pedangnya, ambilin apa baju perangnya. Terus gak.
Akhirnya mati. Akhirnya ada tanda-tanda apa pengkhianatan itu. Rasul mendengar berita itu bahwa Yahudi bermain mata di belakang. Itu bahaya itu. Ya tinggal itu apa namanya jalan keluarnya di situ. Jalan keluar untuk tentara apa? Kafir Quraisy. Rasulullah ngasih syarat. Beberapa orang berangkatlah menuju Bani Quraidah. Perhatikan. Tanyakan kepada mereka, berkhianat apa enggak? Kalau ternyata mereka berkhianat, kembalilah ke sini dan kasih saya kata sandi, kasih saya tanda. Jangan terang-terangan ya Rasulullah Quraidah berkhianat. Jangan, nanti khawatir melemahkan apa? Pasukan Islam. Di depan sudah lautan manusia, di belakang Yahudi dengan bentengnya yang kokoh, mati binasa itu para sahabat. Paham enggak? Maka cerdasnya Rasulullah, strategi perangnya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya wahai sahabat, nanti kalau Yahudi berkhianat, kasih aku tanda yang menunjukkan bahwa Yahudi berkhianat, dan jangan diumumkan di pasukan biar gak kalut dan gak mentalnya jatuh. Jelas ya? Tapi kalau mereka itu tetap kokoh dengan apa perjanjiannya, sampaikan terang-terangan, gak masalah ya Rasulullah, Yahudi masih sama kita. Jelas ya? Berangkat sahabat ini menanyakan hal ini kepada mereka. Wahai Bani Quraidah, apakah kalian masih setia dengan janji kita bersama kaum muslimin tentang kota Madinah? Komitmen persaudaraan, maksudnya bukan persaudaraan, komitmen sama-sama menjaga kota Madinah. Maka mereka menjawab, man Rasulullah, siapa utusan Allah itu? Kami gak ngakui kok Muhammad utusan Allah. Wala ahda bainana wa baina Muhammad, kami gak punya perjanjian sama Muhammad. Khianat terang-terangan itu. Ya, wala akad, tidak ada akad perjanjian apapun. Oh, para sahabat paham, balik, gak banyak omong, karena para sahabat tahu ini sudah genting ini masalahnya ini. Langsung para sahabat datang ke Rasulullah ngasih sandi. Adul Waqarah. Adul Waqarah ini kan dua kaum yang kemarin menjebak Rasulullah, menjebak para sahabat. Masih ingat gak para penghafal Quran yang kemarin dibunuh itu? Masih ingat gak? Yang dibantai di tengah jalan itu loh. Itu salah satu suku yang berkhianat kan, Adul Waqarah. Makanya dikasih sandi sama para sahabat, Adul Waqarah. Langsung paham Rasulullah, berarti mereka berkhianat. Ini ketika berita ini sudah menyebar ke kaum muslimin, mata mereka terbelalak, hampir dada sesak, gak bisa nafas. Bumi yang luas seperti sempit, saking kedinginan, kelaparan, musuh di depan, musuh di belakang, ketakutan para sahabat. Ketakutan para sahabat pada waktu itu. Kemudian apa yang terjadi? Sampai Allah terangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 11 bagaimana ketakutannya para sahabat. Tidak pernah para sahabat Nabi mengalami peristiwa yang paling mencekam melebihi peristiwa itu. Sampai diabadikan dalam surat Al-Ahzab ayat berapa itu? 10 dan 11 ya, hunalika ubtuliyal mu'minun, di saat itulah kaum muslimin diuji, wazulzilu, dikoncang sama Allah mental mereka, down mereka itu ya, mental mereka diacak untuk membuktikan mana orang mukmin dan mana orang munafik ya. Terjadi kegalauan besar pada waktu itu. Maka Rasulullah dalam kondisi yang gak karu-karuan gitu, di depan musuh banyak, di belakang mereka berkhianat, Rasulullah tertidur sejenak. Dan Rasul terbangun, dapat wahyu dari langit, dan Rasulullah mengatakan, absyiru, bergembiralah kalian semuanya, kita sebentar lagi akan mengalami kemenangan. Para sahabat, gimana menangnya ini? Ya, gimana menangnya ini? Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah punya ide. Wis gini aja, kasihan orang-orang Ansor. Kalau orang Muhajirin itu sejak awal semenjak di Mekah sudah terlunta-lunta, sudah biasa sama Rasulullah. Paham ya? Rasulullah nggak pernah menyaksikan itu. Tapi yang diboti Rasulullah, yang dikhawatirkan Rasulullah orang apa? Ansor. Makanya kan ada yang munafik kan di sana kan, ada yang nggak terima itu. Maka Rasulullah itu sudah untuk menghindari pertikaian dan pertumpahan darah, Rasulullah ngomong sama pembesar Aus dan Khazraj. Pembesar Aus Sa'ad bin Sa'ad bin Mu'ad, pembesar Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Didatangi dua Sa'ad ini. Antum harus ingat, Ansor itu ada dua Sa'ad, dijuluki Sa'dani, dua Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu Aus, Sa'ad bin Ubadah itu, dua-duanya hebat, dua-duanya pendekar Islam. Didatangi sama Rasulullah, Aus dan Khazraj, pimpinannya Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Saya punya ide, barangkali kalian setuju. Apa itu ya Rasulullah? Kita harus menggembosi mereka. Kita ambil perwakilannya Ghatafan, kita iming-imingi dengan harta kita, dengan kurban kurma kita, supaya mereka mau pulang. Jelas sampai sini ya?
kita atur lah, kita ada deal-deal politik tingkat tinggi. Akhirnya ngomong Rasulullah, bagaimana kalau kita panggil perwakilannya Ghatafan, kita sepakat sama mereka kalau musim panen kita kasih mereka 1/3 hasil panen kota Madinah. Jelas nggak antum omongan saya? Siapa yang nggak mau 1/3? Ibaratnya ibaratnya 100 berarti 33-nya kan gitu kan? Sedikit apa banyak itu? Oh banyak, nggak ikut nanam, nggak ikut kerja, nggak ikut panen, dikasih 1/3, banyak lah. Bagaimana pendapat kalian? Kita iming-imingi Ghatafan, karena Ghatafan gede pasukannya, gede setelah apa? Mohon maaf, saya minum dulu ya. Pasukan yang paling besar setelah Quraisy apa? Ghatafan. Maka kata Rasulullah, kita iming-imingi mereka dengan 1/3 hasil kurma Madinah, kita kasihkan mereka dengan syarat mereka harus apa? Pulang, gak ikut serta. Wah, antum tahu nggak jawabannya 2 saat ini? Apa ya Rasulullah? Kita kasih mereka 1/3 harta kita, panen kita. Kalau itu wahyu yang anda omongkan ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kalau yang jenengan sampaikan itu perintah ya Rasulullah, nggak pakai bantah, sami'na wa ata'na. Tetapi ya Rasulullah, kalau tadi sekedar usulan, wallahi ya Rasulullah, tidak akan kami lakukan itu. Dulu ketika kami ini masih jahiliyah, dulu kami ketika menyembah berhala, nggak akan kami beri sedikit pun orang Ghatafan kurma-kurma kami, kecuali jual beli atau mereka tamu kami kasih sajikan kurma-kurma kami. Itu ketika dulu, ketika kami masih jahiliyah. Apakah ketika Islam kemudian dengan hinanya kita kasihkan 1/3 kurma kita kepada mereka? Wallahi ya Rasulullah, tidak akan pernah saya lakukan itu. Wallahi la nu'tihim ila saif, demi Allah ya Rasulullah, tidak akan kami beri mereka kecuali pedang-pedang kami. Oh nggak mau para sahabat, dihina gitu nggak mau. Wong dulu ketika kita masih kafir Quraisy nggak mau dihina kayak gini, sudah masuk Islam kok dihina kayak gini? Enggak ya Rasulullah, nggak mau. Paham ya? Nggak mau. Nah setelah itu muncullah seorang namanya Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Asja'i. Datanglah seorang laki-laki dari Ghatafan. Perhatikan, datanglah seorang laki-laki dari Ghatafan yang masuk Islam, tapi kaumnya nggak ngerti kalau dia sudah masuk Islam. Namanya, ingat nama itu, Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Asja'i. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku dari Bani Ghatafan, mereka nggak tahu kalau aku masuk Islam, aku ingin membantumu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu cuma wong siji, apa wae? Kamu cuma 1 orang, mau ngapain? Murni masyita ya Rasulullah, perintahkan aku, terserah engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, innama anta rajulun wahid, kau ini cuma 1 orang. Mungkin kita yang sudah 1000 gini aja nggak bisa melawan mereka, cuma 1 orang, mau diapain? Fakhadil anna mastata'ta, kalau kamu mampu ya tolonglah kami semampumu supaya mereka tolonglah kami. Fa inal harba khid'ah, sesungguhnya perang adalah tipu daya dan strategi. Wah, langsung ketemu ide. Ini orang hebat ini. Nu'aim ini ngomong, ya Rasulullah, aku itu dekat sama Bani Quraidah, aku juga dekat sama Quraisy, aku akan bermain di sini ya Rasulullah. Diizini sama Rasulullah, karena memang perang adalah tipu daya. Datanglah Nu'aim bin Mas'ud ke Bani Quraidah, kepimpinannya namanya siapa tadi? Ka'ab bin Asad. Wahai Ka'ab bin Asad al-Quradi, kau ini ngapain dibicui Bani Nadir? Kenapa kamu mau dikibuli sama Huyai bin Akhtab? Huyai bin Akhtab sukunya Bani Nadir, sudah di luar Madinah, sudah diusir sama Muhammad. Ini yang ikut perang Quraisy. Quraisy rumahnya bukan di sini, punya rumah di sono di Mekah. Ghatafan punya rumah di mana? Di sono jauh. Ini kalau sampai besok ini perang ini kalah ente, beleset, Quraisy kembali ke Mekah, Ghatafan kembali ke tempatnya, Bani Nadir ke tempat. Lah ente di kota Madinah, ente akan dihabisi Muhammad. Paham enggak? Ente ngapain ikut cecunguk-cecunguk itu, kok dibicui ente mauin? Sudah ente itu enak di sini, damai sama Muhammad. Tapi kalau ada apa-apa, kamu yang pasti dihabisi Muhammad duluan. Jangan mau kamu. Iya, yang mereka kalau ada masalah bisa kembali ke tanah air masing-masing. Kalau ente pasti habisi. Sudah, jangan mau terlibat kecuali kamu harus minta jaminan dari Quraisy, dari Ghatafan, dari
Bani Nadir, jangan mau kecuali ada jaminan. Nah setelah itu datanglah ke Quraisy. Ya Quraisy, kamu tahu ya, kenal ya, kita sudah akrab dari dulu, dan kalian tahu bagaimana kami sangat mencintai kalian. Saya punya ide. Apa itu wahai Nuaim? Hati-hati sama Yahudi, jangan mudah tertipu ente ini. Yahudi itu seperti kalajengking. Jangan sampai ente dimanfaatkan Yahudi. Belum tentu mereka ikut perang. Itu memanfaatkan ente untuk menghantam Muhammad. Mereka kalau ada apa, mereka yang untung mereka. Dan lihat, kalau nggak percaya, nanti mereka pasti minta jaminan kalian. Padahal yang nyuri minta jaminan siapa? Dia. Antum paham nggak maksudnya ini? Mereka tuh aslinya nggak ingin perang. Kalau nggak percaya, lihat, dan besok pasti ada yang kesini minta apa? Jaminan. Setelah itu datang ke Ghatafan. Ya, apalagi Ghatafan, itunya sendiri apa namanya? Kaumnya sendiri, diomongi semuanya. Ternyata benar, suku Quraidah tadi itu datang ke Quraisy. Wahai Quraisy, saya melihat ini adalah negeri kami. Kami selama ini nggak ada masalah sama Muhammad, tapi gara-gara kalian ini, kalau seandainya ada apa-apa nanti kalian pulang ke negeri kalian, kami yang dihabisi Muhammad. Maka saya nggak bantu kecuali harus ada jaminannya. Mana jaminannya? Paham nggak? Oh, jari Quraisy, bener omongannya Nuaim ini. Bener omongannya Nuaim ini. Apa kata Quraisy? Lah, kami nggak mau. Kalian ahlul makar, kamu itu orang yang suka bersilat lidah. Wahai orang Yahudi, kamu itu selalu membuat makar. Kami nggak percaya dengan omongan kalian. Kami nggak akan memberi kalian gadai, jaminan. Kata Bani Quraisy itu, bener omongannya Nuaim bin Mas. Ya bener, banyak di DE sing sutradara ya. Paham nggak maksudnya sih? Wah, cecok, wes mulai nggak karu-karuan ini. Pecah kongsi, paham maksudnya nggak? Pecah kongsi, nggak karu-karuan. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah berdoa, Allahumma astur auratana, Allahumma astur auratana wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutuplah aurat-aurat kami dan amankan ketakutan kami. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ihzimil ahzab, Allahumma ahzimhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan Alkitab, yang cepat hisabnya, hancurkan tentara sekutu ya Allah. Allahumma ahzimhum, kalahkan mereka ya Allah, wa zalzilhum, dan goncangkan mereka ya Allah. Langsung pada waktu itu, sebelum terkena doanya Rasulullah itu ya, Rasulullah ngutus seorang sahabat Nabi namanya Hudzaifah bin Yaman. Siapakah di antara kalian yang ingin, perhatikan, siapakah di antara kalian wahai sahabatku yang datang ke musuh, nyebrang parit malam-malam yang dingin, gelap gulita, kelaparan? Maukah di antara kalian mau ke sana melihat keadaan musuh? Kira-kira jumlahnya mereka berapa? Sahabat gak ada yang ngomong. Gak ada yang, saya ya Rasulullah, tidak, diam. Saking takutnya, saking mencekamnya, saking laparnya, saking dinginnya, gak ada yang ngomong. Padahal biasanya kan saya Rasulullah kan gitu kan, diam semuanya. Saking dinginnya, saking laparnya, saking mencekamnya, saking sulitnya. Rasulullah ngulangi lagi, man ya'tini bi khabaril qaum, siapakah di antara kalian yang mau datang kepadaku membawa informasi berita musuh bersamaku di surga? Diam semua. Karena nggak ada yang ngomong, langsung Rasulullah menepuk Hudzaifah bin Yaman. Engkau wahai Hudzaifah, pokoknya yang ahli masalah sing nggak enak-enak itu Hudzaifah. Kan dulu kan sudah saya cerita, Hudzaifah ini apa, sahibu sirri Nabi, iya kan, pemilik rahasia Rasul. Ya. Ngerti sih nggak enak-enak, ngerti deh. Semua sahabat tanya yang bagus-bagus, Hudzaifah tanyanya yang apa? Jelek-jelek. Kamu Hudzaifah. Akhirnya Hudzaifah berangkat. Pertama nggak pede, tapi karena ini sudah tugas Nabi, pasti ada kebaikan, berangkat. Dia nggak merasakan dingin lagi, dan kudanya lari cepat. Setelah sampai di pemukiman atau di camp militer miliknya kafir Quraisy, ya, diteliti satu persatu. Berapa kemah, kira-kira jumlahnya berapa, untuk tahu kekuatan musuh. Setelah itu apa yang terjadi? Lihat Abu Sufyan. Abu Sufyan sedang menyalakan api unggun. Wah, Abu Sufyan, yang lain nggak ada, ini keluar mungkin kedinginan buat apa? Api unggun. Ketika melihat Abu Sufyan, kata Hudzaifah bin Yaman, maka aku ambil anak panahku, aku letakkan di busurku, sudah aku arahkan ke Abu Sufyan. Wallahi, kalau seandainya aku lesapkan anak panah ini, mancep mati dia. Tapi ketika aku hampir bidik dia, aku ingat pesannya Rasulullah, tugasmu cuma kasih kabar, informasi. Seandainya saya letakkan, kena itu orang. Tapi karena aku ingat tujuannya adalah untuk apa? Cari informasi saja. Langsung saya ambil lagi, saya letakkan di, gak jadi. Lihatnya taatnya sahabat. Padahal logikanya lumayan gak itu tadi tuh?
Logikanya kan itu kan kesempatan emas ya. Tapi para sahabat itu sami'na wa ata'na, enggak mau berselisih, teman-teman. Balik. Rasulullah berdoa tadi, Allahumma munzil kitab sari'al hisab ihzimil azab, Allahumma ahzimhum, Allahumma zalzilhum. Langsung Allah kirim badai angin kencang ini menghantam kemah-kemahnya kafir Quraisy. Kemah-kemahnya Quraisy, Ghatafan terbang, Pak. Pancing-pancing mereka terbang kena angin, kelontang, lari terbirit-birit mereka. Yang Quraisy kembali ke Mekah, yang Ghatafan kembali ke negerinya. Bani Nadir juga berhasil, habis perang, nggak ada pertumpahan darah kecuali beberapa tadi aja. Karena Allah kirim apa? Badai tadi. Hingga selesai perang ini. Setelah kejadian itu 5 Hijriah. Jadi tahun pertama Rasulullah hijrah itu memperbaiki, satu, membangun Masjid Nabawi, menyatukan Muhajirin dan Ansor, membuat perjanjian sama orang Yahudi tahun pertama. Tahun kedua terjadi perang Badar. Tahun ketiga terjadi perang Uhud. Tahun keempat itu perang Badar yang kedua, tapi nggak jadi itu loh. Betul ya? Tahun kelima perang Ahzab. Nah, itu tahun kelima, 5 tahun setelah hijrah. Setelah itu Rasulullah berkata, perhatikan, al-an nahzuhum wa la yaghzuna nahnu nasiru ilaihim. Mulai detik ini, kata Rasulullah, mulai detik ini kita yang akan menyerang mereka dan mereka nggak boleh menyerang kita. Mulai detik ini kita yang berjalan menuju mereka. Dan terbukti setelah itu nggak ada perang lagi. Persis seperti doanya siapa tadi? Sa'ad bin Mu'adh. Ya Allah, sesungguhnya yang paling aku cintai adalah memerangi orang yang mendustakan nabimu dan mengusir nabimu. Kalau ini adalah masih ada perang lagi dengan kafir Quraisy, ya Allah, jangan matikan aku. Tapi kalau memang setelah ini nggak ada perang lagi dengan kafir Quraisy, matikan aku ya Allah. Dan terbukti setelah itu wafat. Tapi wafatnya nanti luar biasa, karena setelah ini ada peristiwa penting. Tapi nggak mungkin sekarang karena waktunya nggak cukup. Apa itu? Perang dengan Bani Quraisy. Para sahabat ketika pasukan kafir Quraisy sekutu dan teman-temannya itu pulang ke negeri masing-masing, Madinah damai, para sahabat pulang membawa pedang-pedang mereka. Rasulullah kelelahan pulang, meletakkan pedang, langsung turun malaikat Jibril. Belum istirahat, baru meletakkan pedang, turun malaikat Jibril. Dan Jibril mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana engkau dan sahabat-sahabatmu meletakkan pedang-pedangmu, padahal kami para malaikat belum meletakkan pedang-pedang kami. Segera menuju Bani Quraidah, habisi Bani Quraidah. Belum sempat leye-leye ya, baru selesai mereka kocar-kacir, para sahabat lego gini kan, balik ke rumah. Ibaratnya kalau sekarang copot baju, langsung turun malaikat Jibril ke Rasulullah. Ya Muhammad, ya kenapa engkau apa meletakkan senjata? Fa innal malaikata lam tadu aslihatahum, karena sesungguhnya malaikat belum meletakkan senjata-senjata mereka. Berarti perang itu dihadiri siapa? Ya, jadi Rasulullah itu datang di rumahnya Ummu Salamah. Rasulullah mandi ya waktu duhur itu, terus Rasulullah meletakkan senjata, turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, qad wada'tas silah, kau letakkan senjatamu Muhammad. Fa innal malaikata lam tadu aslihatam, kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Segera menuju Bani Quraidah. Sekarang Bani Quraidah duhur, langsung para Rasulullah mengumpulkan sahabat, wahai para sahabat, jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rasulullah ngomong ini kan duhur, perhatikan, Rasulullah ngomong ini apa? Duhur. Berarti Rasulullah nggak mau nunda itu, berarti langsung itu kan, jangan sampai ada yang sholat duhur kecuali harus sudah ada di jangan sampai sholat asar kecuali harus ada di Bani Quraidah. Berarti itu cepat apa enggak? Dari depan sampai ke belakang sana Bani Quraidah. Bagaimana kisahnya besok insya Allah perang dengan Bani Quraidah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.